Ya, tentunya kita sudah menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan diri untuk ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Kalau tidak, nggak mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini. Ya, dari pagi sudah mempersiapkan hati pikiran kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, di dalam doa pagi saya itu yang saya sampaikan kepada Tuhan itu begini: Tuhan, terima kasih bahwa roh dan jiwa ini masih boleh ada dalam tubuh ini. Karena suatu hari yang Kau sudah tetapkan, tubuh ini akan dikubur, jiwa roh saya akan kembali. Jika hari ini saya masih ada, saya mengucap syukur, minta bimbingan, tuntunan dalam segala aktivitas supaya Tuhan beri hikmat, supaya tidak keluar dari jalur atau rel yang ada. Saya harap doa seperti apa yang saya sampaikan kepada Tuhan ini juga ada di dalam doa-doa Bapak Ibu, mengucap syukur untuk roh jiwa yang masih melekat, yang masih ada dalam mendiami tubuh. Apa sih yang kita tunggu? Ya, bagi yang sudah keluarga, coba nikah sudah, punya anak sudah, menjadi cucu, menjadi nenek. Ya, yang sudah menjadi nenek. Setelah itu nunggu apa? Nunggu dipanggil. Kadang-kadang saya juga berpikir, Tuhan, kalau ini sudah roh jiwa ini meninggalkan tubuh, cita-cita saya tinggal lewat saja. Kerinduan saya ingin melihat anak, melihat cucu, lewat begitu saja. Sudah finish di situ, selesai. Terus kadang-kadang mikir, apa yang aku persiapkan? Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri akan hari itu. Nah, bulan ini kita masih belajar tentang ibadah, Bapak Ibu. 1 bulan ini kita masih belajar tentang ibadah. Dan pagi hari ini kita akan mengambil tema suatu pertanyaan yang tentunya nanti akan ada jawaban di dalam pemaparan dari firman ini. Mengapa harus beribadah? Ini adalah suatu pertanyaan yang tentunya memerlukan suatu jawaban untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Sebagai dasar dari teks pemberitaan firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita buka di dalam Yosua, Bapak Ibu. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Mungkin itu terlalu kecil bagi Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu yang Bapak Ibu bawa, supaya lebih jelas, karena yang ada di layar ini mungkin terlalu kecil ya untuk Bapak Ibu, yang terutama yang di belakang. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Sudah ketemu? Yuk, dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari 2 ayat yang kita baca, Bapak Ibu tolong hitung kuning-kuningnya itu ada berapa itu? Ada 7 kah? Ada 7 kata beribadah diulang dalam 2 ayat. Ini menekankan begitu pentingnya ibadah bagi Yosua. Pada waktu itu juga bagi orang Israel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang arti ibadah, perkembangannya, dan seperti apa kita sudah pelajari. Saya mengulang kembali dalam bahasa Indonesianya saja supaya kita lebih gampang memaknai. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dari teks yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu judul perikopnya itu kan pembaharuan perjanjian di Sikem. Jadi Yosua mengumpulkan orang-orang Israel yang sudah menempati tanah-tanah yang sudah dibagi. Jadi mereka sudah melihat bahkan merasakan janji tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Mereka ada di tanah mereka masing-masing, lalu Yosua mengumpulkan mereka, para tua-tua Israel, kepala-kepala dan hakim-hakim, tidak semua dikumpulkan, hanya perwakilan-perwakilan. Dipanggilnya lah para tua-tua orang Israel, ini Yosua 24 ayat 1 ya. Para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Wakil-wakil dari suku-suku yang ada dipanggil, dikumpulkan di Sikem, dan Yosua di situ berorasi. Berorasi mengingatkan perjalanan mereka, mengingatkan sejarah nenek moyang mereka, bagaimana sejarah nenek moyang mereka sebenarnya menjadi penyembah-penyembah berhala. Lalu Tuhan khususkan Abraham untuk menjadi nenek moyang mereka, begitu juga dengan Ishak dan Yakub. Itu dipaparkan sedemikian bagusnya oleh Yosua, Bapak Ibu. Lalu sampailah kepada Yakub, di situ Yakub memiliki 2 anak, ya. Ishak memiliki 2 anak, Yakub dan Esau. Esau di situ Bapak Ibu diberikan tanah juga oleh bapaknya, tetapi Yakub, ya, Yakub beserta dengan ke-70 orang kalau tidak salah, mereka melintasi atau mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Ya, dan di sana sudah ada Yusuf yang mempersiapkan akan hal itu. Lalu disampaikanlah oleh Yosua tentang perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir, bagaimana tangan Allah melindungi, ya, bagaimana tangan Tuhan menjaga sepanjang peperangan yang terjadi, sepanjang mereka di padang gurun, mereka tidak kekurangan apa-apa. Sampai pada akhirnya mereka menempati tanah-tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itulah mana sudah tidak ada lagi. Sepanjang ada di padang gurun, mana itu masih ada. Dan Alkitab katakan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka masuk ke tanah pertanian, mana sudah enggak ada. Ya. Dan mereka di sini ditanya sama Yosua, ya kan begitu. Dan Yosua di sini berkomitmen bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi di dalam pertemuan di Sikem pembaruan ini, bangsa Israel dan keluarga Yosua berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tentunya kita bisa melihat rekam jejak daripada Yosua. Nggak asing dengan rekam jejak ya. Kan sering muncul nih di medsos rekam jejak, lihatlah rekam jejak, lihatlah rekam jejak. Nah, kita bisa melihat kenapa Yosua ini sampai getolnya ya, memiliki komitmen yang luar biasa, menyatakan aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada. Kita lihat rekam jejaknya Yosua. Yosua itu bukan siapa-siapa waktu itu. Ya, dia adalah anak muda biasa, boleh dikatakan seperti itu, tetapi kakeknya itu pemimpin suku Efraim, kakeknya Yosua, seangkatan dengan Musa, jadi memiliki kedekatanlah Musa dengan kakeknya. Dan mungkin karena kedekatan itu, maka Musa melihat bahwa ini ada potensi anak ini untuk setia. Lalu diajaklah Yosua untuk menjadi istilahnya tangan kanannya lah dari Musa. Sepanjang perjalanan di padang gurun, Yosua selalu berada di sisinya Musa, Bapak Ibu. Ya. Yosua melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang ada di sana. Yosua ikut juga naik ke atas tetapi enggak ketemu dengan Tuhan, dia enggak sampai ke atasnya, dia hanya di sekitaran enggak sampai ke puncak gunung lah. Ya.
Dan Yosua juga melihat bagaimana bangsa itu memberontak, membuat lembu, patung lembu emas. Dan Yosua juga melihat di situ bagaimana Allah murka melalui Musa. Lalu begitu banyak orang yang meninggal ketika Yosua diperintahkan untuk melakukan peperangan pertama, ya, melawan orang Amalek. Itu peperangan pertama Yosua. Tidak ada pengalaman untuk melakukan peperangan, mungkin melakukan pembunuhan untuk orang, mungkin gak ada pengalaman bagi Yosua. Tadi perintahkan oleh Allah melalui Musa untuk melakukan peperangan kepada orang Amalek. Ceritanya sangat bagus. Ketika Musa ada di atas gunung, karena peperangannya ini sangat getol sekali, orang Israel tidak memiliki strategi yang bagus karena belum pernah berperang. Ya, melawan orang Amalek yang strateginya mungkin sudah bagus. Dia daerahnya menang, posisi strateginya, daerahnya menang. Ketika Musa, Harun dan Hur di atas gunung, ketika tangannya terangkat, Alkitab kan katakan begitu, maka Yosua menang. Ketika Musa capek tangannya turun, pasukan Israel kalah, lemah. Dan ceritakan karena saking penatnya tangannya Musa, maka kedua orang ini Harun dan Hur, mereka menopang tangannya Musa. Yang perang siapa, yang capek siapa, kan gitu. Tapi di sini kita bisa melihat saudara, pengalaman dari Yosua melakukan peperangan demi peperangan, dia selalu menang dan dia tidak cedera. Oleh karena merasakan perlindungan Tuhan dan pada akhirnya dia menyaksikan sendiri janji Tuhan bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian boleh ditempati. Ini yang membuat Yosua memiliki komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Pada akhirnya ketika masuk di tanah Kanaan dan 20 tahun setelah itu Yosua meninggal. Umur yang keberapa? Alkitab nyatat 110 tahun. Berarti kalau dia keluar dari Mesir itu umur sekitar 40, di padang gurun dia 40, 80. Masuk sekitar 20 tahun, 30 tahun baru dia meninggal. Ya, karena Yosua ini kan angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Tinggal Yosua sama siapa? Kaleb. Yang lainnya sudah hilang semua, sudah mati karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan sama Tuhan. Ya. Dia menjadi saksi keluarnya bangsa Israel sampai menempati tanah perjanjian. Maka tidak heran kalau kita melihat rekam jejak yang sedemikian ini, dia menyaksikan bagaimana orang ditelan bumi hidup-hidup karena pemberontakan Datan. Ya. Dia menyaksikan seperti itu bagaimana laut terbelah. Lalu dia membuat komitmen dan tidak heran kalau komitmen seperti itu. Coba kita lihat kepada kehidupan kita Bapak Ibu, 5-3 tahun ke belakang. Mungkin kita bukan siapa-siapa waktu itu. Kita tidak memiliki apa-apa. Ya. Kalau kita sampai dengan hari ini tiba-tiba dipercayakan mobil, tiba-tiba dipercayakan anak, dipercayakan juga pekerjaan yang semakin baik dalam arti karirnya. Kita lihat perjalanan ke belakang Bapak Ibu. Seharusnya Bapak Ibu juga memiliki komitmen seperti ini. Beribadah kepada Tuhan. Ya. Tentu pertanyaan mendasar sesuai dengan tema yang ada tadi, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa sih kita harus beribadah kepada Tuhan? Ini yang perlu kita mendapatkan jawaban Bapak Ibu. Tidak lain tidak bukan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, ibadah tidak lain tidak bukan adalah perintah Tuhan. Ya. Mengapa kita harus beribadah ke Tuhan? Ya karena ibadah itu perintahnya Tuhan. Ibadah bukan perintahnya gereja. Ya. Ibadah bukan perintahnya majelis. Ibadah bukan perintahnya gembala. Dan di tempat ini ibadah bukan perintahnya Pak Ruben sebagai seksi ibadah. Ya. Ibadah itu perintahnya Tuhan. Di dalam Keluaran 23 ayat 24 sampai 26, mungkin terlalu kecil, saya akan membacakan. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah karena mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati Tuhan makananmu, memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ayat 25, saudara. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ibadah adalah perintahnya Tuhan. Kalau ibadah ini perintahnya Tuhan, saudara, kita sebagai umatnya, masa kita nggak menghormati, masa kita nggak melakukan, kan begitu simpelnya. Ya. Orang kadang-kadang berpikir bahwa ibadah itu nomor 2. Ya, karena apa? Itu bisa dilakukan di mana saja, betul, saudara. Tapi nanti kita akan lihat di poin berikutnya, kenapa kita harus beribadah dalam suatu persekutuan. Ya. Yang jelas di sini yang pertama bahwa ibadah itu perintahnya Tuhan. Clear di sini. Bukan perintahnya gereja ya. Gereja hanya mengingatkan. Ya, majelis hanya mengingatkan. Ya. Koordinator ibadah hanya mengingatkan. Ya. Tapi yang jelas untuk perintahnya itu Tuhan yang memerintahkan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu kalau ibadah perintahnya Tuhan, maka Bapak Ibu semuanya, seyogyanya bahwa pusat penyembahan kita ini kepada Tuhan. Ya. Pusat penyembahan kita kepada Tuhan bukan kepada manusia dan juga bukan kepada kesenangan kita. Saya pernah menjadi WL, dan WL itu sering terjebak di sini, menyanyikan pujian yang disukai dirinya. Ya, aku suka lagu ini, tak nyanyikan. Ya. WL dalam mencari pujian lebih baik itu duduk di bawah kaki Tuhan dan mencari tema. Temaku hari ini apa pujiannya? Nah, kalau kita sudah ada di gereja ini, sudah ada tema bulanan, lebih gampang lagi. Tema sudah ada, kita tinggal sesuaikan. Jadi seluruh liturgi yang ada itu tidak keluar kemana-mana, satu tujuan. Temanya sama. Ya. Begitu juga dengan pelayan-pelayan lain, saudara. Pusat kita itu kepada Tuhan. Jadi kita harus betul-betul memiliki kepekaan kepada Tuhan. Namanya orang peka itu, kalau kita susah mungkin begini. Orang tua dengan anak itu, kalau di situ misalkan anak kecil-kecil nangis semua gitu ya. Di sini nih ibu-ibu nih, dia akan tahu siapa yang nangis itu, anakku atau bukan. Tapi kalau orang lain tidak akan tahu itu hanya siapa nangis itu. Ya. Kalau gini kita kumpulin ibu-ibu yang punya anak kecil nih, terus di situ misalkan Melvin yang nangis, pasti suaranya di telinganya Bu Jessica, ini anakku yang nangis ini. Ya, ini anakku ini. Kalau yang bukan, ini bukan ini. Memiliki kepekaan, saudara. Begitu juga dengan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita peka, Bapak Ibu. Kita akan peka apa sih yang Tuhan mau. Tapi ada kalanya kemauan Tuhan itu kita bunuh. Kemauan Tuhan itu kadang-kadang kita, Tuhan nanti dulu deh, nanti dulu, saudara. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mengapa kita beribadah? Tidak lain tidak bukan ibadah itu perintahnya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Yaitu tidak mungkin menerima Kristus tanpa menerima tubuh Kristus. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi kalau seorang mengatakan bahwa ia menerima Kristus tetapi dia tidak mau ke gereja, itu perlu dipertanyakan, Bapak Ibu. Karena gereja itu tubuh Kristus. Ya. Kalau orang mengaku aku percaya Kristus dan aku tidak perlu beribadah ke gereja, cukup aku di rumah saja, di kamar, dan aku ikut kebaktian di YouTube, ya, ikut kebaktian online, Bapak Ibu, itu bisa dipertanyakan, kecuali kalau ada kasus-kasus khusus.
misalkan sakit, tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama, baru bisa. Tetapi kalau setiap minggu melakukan ibadahnya itu ibadah online terus Bapak Ibu, maka perlu dipertanyakan kenapa? Karena persekutuan yang ada dalam gereja seperti ini juga perintahnya Tuhan. Ya. Persekutuan yang ada di tempat ini tubuh Kristus, maka tidak mungkin tubuh itu pisah dengan kepala. Kristus kan kepala daripada jemaat, gereja itu tubuhnya. Nah kalau tubuhnya ini terpisah dengan kepala, tubuhnya mau jalan dengan siapa? Suwangi. Akan bahaya. Ya, akan bahaya. Ibrani Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan itu semakin dekat. Dan Tuhan katakan di dalam Ibrani ini, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu, gereja kita ini kecil, tetapi gereja yang kecil inilah gereja yang ideal untuk menumbuhkan kedewasaan kita. Ya, karena ketika kita noleh kanan kiri, kita sudah tahu pribadi mereka. Kamu. Coba kalau gerejanya ini jemaatnya ribuan Bapak Ibu. Bapak Ibu noleh ke ini enggak kenal. Yang dia kenal apa? Tasnya mereknya ini. Ya. HP-nya apa? Pro Max 12 apa yang paling baru? Ya. Justru di jemaat yang seperti ini kita itu dapat bertumbuh dengan baik, karena gesekan-gesekan pasti terjadi. Minta maaf, saya mungkin ambil statementnya Pak Ruben. Izin Pak Ruben. Pak Ruben itu sharing dengan saya, dia menceritakan begini, saya itu suka beribadah di gereja yang kecil dan kurang suka, berarti nggak suka ibadah di gereja yang besar. Kenapa? Di gereja yang kecil ini kesempatan untuk menjadi dewasa itu lebih besar daripada di gereja yang besar. Gereja yang besar mungkin kita akan mendapatkan teori-teori yang bagus dari pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Tapi di gereja seperti ini Bapak Ibu, yang ngajar biasa-biasa, tetapi praktek saudara luar biasa. Karena saudara akan digesekkan dengan kanan kiri saudara. Orangnya cuma ini aja kok. Iya. Kita bentuk panitia misalkan Natal, ketua ini. Gesekan ini saja. Ya, kita bertumbuh dari gesekan itu. Ya, kita membentuk apa lagi? Sebentar lagi nih, kita Paskah, kita akan ibadah Padang nanti ya. Nanti mungkin akan dibentuk panitia, akan ada mungkin gesekan di situ. Kita bertumbuh di situ. Ya. Jadi setiap masalah yang timbul dalam jemaat, ayo kita maknai untuk mendewasakan kita sebagai tubuh Kristus. Makanya tubuh ini jangan pisah dengan kepala. Ya. Jadi harus setia dalam ibadah, setiap hari Minggu ada doa-doa supaya apa? Ketika ada gesekan, ada masalah, tubuh ini tidak tidak terpisah dengan kepalanya. Ngikutin kepala bilang apa, dia akan ngikutin. Namanya tubuh. Ya. Makanya kita tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan sama Allah untuk menjauhi ibadah. Nah, ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Bapak Ibu, Tuhan Yesus beberapa kali juga hadir di dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia juga mengikuti apa yang Taurat ajarkan di dalam perintah tadi. Ya. Ada beberapa kali dicatat, ya saya hanya mencatat 4 mungkin, tapi ada begitu banyak. Di Lukas 6 ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus saja itu beribadah bersama dengan umat. Nah, kita orang percaya masa enggak mau ibadah dengan umat? Ya kan begitu.
Ya. Lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati, tangannya bla 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 ceritanya. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Tuhan Yesus ibadah beberapa kali. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Beberapa kali Tuhan Yesus hadir dalam ibadat untuk mengajar. Tetapi ada juga sesekali Tuhan Yesus datang ke tempat ibadat tidak mengajar, ikut sebagai umat. Ayat berikutnya Bapak Ibu. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Pada suatu kali Kristus ada di tempat ibadat, dia tidak mengajar, tetapi dia duduk memperhatikan orang memberi persembahan. Ya, nanti saya juga akan duduk di sini. Dan nggak boleh pakai amplop. Langsung bangun gereja. Enggak. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia juga beribadah. Jadi kita sebagai orang percaya, ayo kita setia juga untuk beribadah. Konteksnya ibadah umat. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Ibadah umat, artinya ibadah bersama-sama. Pemerakarsanya adalah Musa, ibadah umat itu. Kumpul bersama-sama dalam suatu tempat, merayakan, dan liturginya jelas kemarin. Ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman Tuhan, ada doa syafaat, dan juga ada praktek dalam kehidupan. Ini ibadah. Nah sekarang lanjut lagi Bapak Ibu, faktor-faktor yang kadangkala menghalangi kita untuk beribadah. Dan kita pernah merasakan itu semua dan kita pernah melakukan ini semua. Dan saya harap ketika kita mengetahui ini nanti kita akan tahu solusi yang ada. Yang pertama, faktor-faktor yang menghalangi untuk ibadah itu yang pertama, lebih takut orang lain daripada Tuhan. Ya, ketika kita ada di dalam suatu pekerjaan, ya, apa alasan? Banyak alasan. Ya, undang-undang sudah mengatur, memberikan kebebasan, ya, dan kita lebih takut untuk tidak datang dalam ibadah dengan alasan nanti akan mendapat konsekuensi. Padahal undang-undang sudah memberikan kejelasan, kebebasan bagi orang untuk melakukan ibadah. Toh ini tidak dilakukan juga setiap hari dan setiap saat. Ya. Tetapi kita kadang lebih takut orang lain daripada Tuhan. Udahlah, aku enggak ibadah dulu deh. Nanti kalau aku ini dapat masalah pekerjaan, aku dipecat mau makan apa? Saya pernah seperti itu. Ya. Nah, mungkin nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak? Ya. Yang kedua, terlalu sibuk, ya, atau kemalasan. Ya. Ketika kita nggak ada pekerjaan, kita itu kencang berdoa minta kerja. Ketika usaha sepi, kita berdoa kencang minta supaya rame banyak pelanggan. Dan ketika Tuhan jawab, lalu kita terlalu sibuk bilang kepada Tuhan. Saya pernah seperti itu. Ya. Nah, saya harap ketika kita seperti itu Bapak Ibu, ayo ya, sesibuk apapun ya, dan dimanapun ketika ada ibadah, sempatkan waktu, toh tidak 24 jam ibadah umat ini. Ibadah umatnya hanya 2 jam saja. Paling banter 2 jam. Ada gereja yang 1 jam. Ya, ibadah umat yang saya maksud. Ya. Terlalu sibuk, ini kadang-kadang juga menjadi alasan. Yang ketiga itu sakit. Ya, ini faktor yang menghalangi kita ibadah umat ya. Sakit ini banyak macam faktornya, karena kurang istirahat, terlalu fokus dengan pekerjaan, bahkan sampai mau makan pun nanti dulu, perut tunggu dulu ya.
ini belum selesai pekerjaan ini. Ya. Tunda dulu makannya, laparnya nanti. Akhirnya karena sudah kebiasaan kita sakit. Atur sedemikian rupa supaya kita tidak jatuh dalam sakit. Toh kalau seadanya sakit itu ya dinikmati, karena apa? Itu cara Tuhan supaya kita beristirahat dan mengingat bahwa tubuh ini pada dasarnya lemah. Kan begitu. Ya. Dan kita bisa melakukan ibadah online kalau sakit. Faktor-faktor yang menghalangi untuk beribadah lainnya adalah karena bimbang dalam iman, Bapak Ibu. Artinya apa? Belum sepenuhnya beriman kepada Yesus. Karena belum sepenuhnya beriman kepada Yesus, maka ibadah ini bukan prioritas. Ya. Contohnya, mungkin karena di gereja ini ada seseorang yang dikagumi, ya dia beribadah. Ketika yang dikagumi enggak ibadah, kamu besok ibadah enggak? Enggak, ya sudah saya juga enggak ibadah. Karena yang dikagumi ini enggak datang nih. Kan begitu. Nah, biasanya anak muda ini biasanya. Ya. Karena apa? Imannya ini belum sepenuhnya kepada Tuhan. Dia ibadah karena ada dikagumi selain daripada Tuhan. Ya. Karena sesuatu. Nah, saya harap tidak seperti itu. Saya waktu muda dulu pernah begitu. Ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah rasa bersalah yang berlebihan. Ya, mengasihani diri ini adalah kesombongan rohani, Bapak Ibu. Saudara sudah dikatakan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Tetapi saudara mengatakan karena kesalahan yang tidak ada ujungnya, saudara mengatakan, aku tidak berharga, aku manusia celaka. Ini sudah melawan daripada apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi ketika rasa bersalah yang berlebihan ini mendominasi pikiran kita, kadang-kadang kita juga buat apa aku ibadah. Toh aku juga manusia tak berguna. Kan begitu. Toh Tuhan juga nggak akan mengampuni saya. Itu pikiran, nah itu kesombongan rohani, saudara. Dan Tuhan tidak mau itu. Kasihan. Ya, Tuhan sudah memutuskan mengasihi kita, kita masih mengasihani diri kita. Ya. Rasa bersalah. Yang berikutnya, saudara, faktor yang menghalangi kita beribadah adalah masih menyimpan hal emosional yang berlebihan. Artinya masih menyimpan dendam, masih menyimpan iri hati, sehingga ketika kita mau ke gereja nanti ketemu sama si A lagi. Kan begitu. Ya. Pas jelalah waktu datang kursi penuh tinggal kosong sampingnya si A. Udahlah. Maknai itu sebagai cara Tuhan untuk mendamaikan saudara dengan si A. Kan begitu aja. Ya. Ya, masih menyimpan hal-hal emosi yang berlebihan atau dendam, iri hati masih ada, dan saya harap Bapak Ibu di tempat ini enggak ada seperti ini. Ada masalah, selesaikan. Yang terakhir, faktor yang menghalangi kita untuk beribadah itu malu. Malu maksudnya begini, ya. Takut ditunjuk untuk melayani. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Puji syukur, puji Tuhan bahwa kita di sini administrasinya itu sudah ya tidak 100%, sudah 70 lah. Yang melayani sudah ditetapkan, sudah dijadwal jauh-jauh hari. Kalau pelayanan ditunjuk gitu, saudara, ya itu bisa-bisa nggak ibadah. Iya. Karena saya termasuk salah satu hamba Tuhan yang memberikan atau memprioritaskan pelayanan itu berdasarkan karunia. Karena bagi saya kalau orang itu melayani dengan karunia yang ada, maka itu menjadi suatu kesenangan. Ya, kayak Bu Angel suka nyanyi. Ya, kalau dia ditunjuk WL pasti senang. Bunda juga. Baru Ben, jadwal WL. Iya, Bapak Ibu. Pelayanan kalau sesuai dengan karunia dan talenta itu saya sering katakan ibarat candu narkoba, membuat kita ketagihan. Kita nggak dijadwal 2 bulan saja tanpa konfirmasi, kita akan menjadi pertanyaan. Kenapa Pak Ruben nggak menjadwal saya untuk menjadi singer kah atau pemimpin pujian? Tetapi Bapak Ibu yang tidak bisa menyanyi, yang nyanyinya kalau dasarnya G, ngangkatnya dari C, ya, dijadwal untuk menjadi singer saja, itu bisa-bisa nggak datang itu. Ya, akan menjadi beban tersendiri Bapak Ibu. Ya.
Saya sering di Fokim nih, Fokim ini ada kumpulan hamba-hamba Tuhan di Sentani, ada dari antar denominasi. Setiap Sabtu pagi itu ada doa Bapak Ibu. Dan ketuanya ini kalau untuk melayani di doa itu sering sekali nunjuk asal-asalan Bapak Ibu. Saya salah satunya sering sekali itu disuruh tunjuk, tiba-tiba suruh begini, suruh memimpin pujian, langsung suruh. Ya puji Tuhannya backgroundnya ada di sana. Ya. Tapi untuk firman Tuhan sudah dijadwal, tapi untuk memimpin mars, untuk doa syafaat itu tiba-tiba langsung ya nanti saya minta Pak ini untuk ke depan. Oh itu sudah langsung bagaimanapun ya pasti debar-debar, orang ke depan aja kita sudah aduh siapa nanti ditunjuk, pasti begitu. Nah, kita tidak seperti itu. Jadi untuk alasan malu ini saya pikir di sini tidak berlaku. Karena untuk doa syafaat di sini saja itu sudah dijadwal. Dan sebelum ditulis pun kita sudah tanya duluan, kita sudah bergerilya, Bu minta maaf kalau pelayanan doa syafaat mau enggak, kalau mau saya tulis, Pak mau enggak, kalau mau kita tulis, kalau enggak ya kita enggak tulis. Ya, artinya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau misalkan alasan malu, takut untuk ditugaskan di dalam ibadah, mungkin di gereja ini tidak berlaku. Karena kita semuanya itu kita berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu. Ini beberapa faktor yang menghalangi kita untuk ibadah. Lalu solusinya apa? Ya, yang pertama adalah kita mencintai Tuhan Bapak Ibu. Ya. Itu wifi itu. Ya. Kita mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, ya, apapun halangan, ya, apapun itu resikonya, kita akan terjang. Kecuali kita nggak berdaya. Ya sudahlah, kalau kita bicara mencintai memang pakai ilustrasi anak muda itu paling enak sudah. Ya. Kalau kita sudah bilang mencintai Bapak Ibu, itu apapun situasi kita akan terjang itu kalau sudah sepakat. Saya nggak sebutkan namanya, mudah-mudahan nggak lihat nih teman-teman di pusat ini. Ada salah satu anak muda di pusat dulu, ketika masih pacaran, ini calonnya ini kerjanya di Hotel Grand AB. Pulangnya itu selalu setengah 12 malam. Dan dia selalu jemput di waktu itu. Hujan berangkat bawa motor jemput. Ya. Dan kalau kita kumpul-kumpul gitu, waktu itu kami masih jadi gembala pemuda di sana. Selalu kita canda-candaan, iya ya masih begini, nanti coba kita lihat kalau sudah sah gitu ya. Dan puji Tuhannya sampai sekarang sudah menjadi keluarga dan sama-sama melayani Tuhan. Tapi yang boleh saya sampaikan kepada kita, kenapa dia sampai jam setengah 12 malam? Hujan dia juga rela pergi ke AB pakai motor hujan-hujan. Apakah dia nggak takut dengan kejadian di jalan ada orang mabuk kah? Saya tanya, takut ada risiko ini, sudah terpikirkan. Tapi kalau ada orang mabuk, saya akan pakai jurus ini. Itu sudah diantisipasi, artinya mungkin lari kah atau bagaimana, itu sudah diantisipasi. Nanti kalau hujan banjir bagaimana? Sudah terpikirkan. Kenapa dia memikirkan resiko dan solusinya? Karena dia cinta. Kalau itu misalkan teman biasa, mau nggak setiap malam seperti itu? 2 kali, dipikir 3 kali, kecuali Gojek atau Grab, dia akan jalan. Ya. Itulah saudara solusi untuk kita setia dalam ibadah, yaitu kita harus mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, konsentrasi hati dan pikiran kita fokus saja kepada Tuhan. Ya. Memang ada kalanya mata ini mengarahkan kita kepada pelayan yang melayani, siapa yang melayani, siapa yang berfirman Tuhan ini. Itu kadang-kadang seperti itu. Tetapi percayalah bahwa yang berdiri di depan ini bukan kebetulan saudara. Ya, hari ini WL-nya ini yang menyampaikan firman saya bukan kebetulan, itu karena Tuhan saudara. Kalau bukan karena Tuhan saya juga nggak menyampaikan kok hari ini. Ya, mungkin Tuhan akan utus orang lain saudara. Maka dari itu ketika kita ibadah, siapapun yang melayani, hati dan pikiran kita atur hanya untuk Tuhan. Sejelek-jeleknya orang ketika dia berdiri di mimbar ini saudara, pasti ada sesuatu yang baik Tuhan mau untuk kita belajar. Hanya kadang-kadang kita ini fokus kepada yang sudah jelek saja dulu. Dia hidup begini, berdiri di mimbar lagi. Kita sudah menghakimi. Padahal selalu ada yang kita pelajari baiknya saudara. Kadang-kadang kan pernah nih lihat ini kertas apa ini putih ini, kita tek di sini
begitu saja kadang-kadang kita hanya lihat putihnya. Nodanya ini kadang-kadang kita nggak lihat. Tapi nodanya dibesarin, ini warna apa? Hitam, padahal di sekelilingnya masih ada putih. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu melihat lebih ke denominasi yang kelihatan. Padahal ada sesuatu yang tidak kelihatan itu sebenarnya ada maksudnya untuk kita pelajari. Maka dari itu supaya kita bisa mempelajari seperti itu, kita harus konsentrasi kepada Tuhan, hati dan pikiran kita fokus, Bapak Ibu. Yang ketiga, solusi supaya kita ini tidak malas dalam ibadah, ya kita harus memiliki kesadaran dalam menikmati keintiman beribadah dengan Tuhan. Harus memiliki kesadaran, Bapak Ibu. Ya, nikmati setiap momen-momen dalam ibadah, karena tidak semua orang bisa menikmati ibadah seperti kita. Kita bisa ibadah di tempat yang bersih, ya, kursi Bapak Ibu duduk sudah rapi, ya, AC menyala, ya. Sedangkan di negara-negara tertentu, bahkan di provinsi-provinsi tertentu Bapak Ibu, untuk ibadah itu susah. Ya. Kita harus patut bersyukur. Apakah kita harus menunggu dilarang ibadah dulu baru kita ibadah sungguh-sungguh? Atau momen seperti ini kita sudah menikmati ibadah kita sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita misalkan mau menunggu dilarang dulu ibadah sama pemerintah supaya kita sungguh-sungguh, ya sudah, nanti pilih aja. Di dalam politik itu partai-partai yang sudah jelas ideologinya bertentangan dengan Pancasila, pilih aja itu. Ya. Maka nanti akan ada dibuat perda yang kita sudah lihat di beberapa kabupaten, ya. Hanya untuk merayakan Natal, enggak boleh, coba. Ya, hanya untuk bersekutu dengan sesama orang, enggak boleh. Apakah kita menunggu seperti itu? Jangan. Kita di sini sudah diberikan suatu kebebasan, diberikan suatu keleluasan oleh pemerintah. Ayo, dalam setiap ibadah yang ada, kita sadar dan kita menikmati keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, setelah kita melihat jawaban-jawaban dan faktor-faktor dan solusi, pertanyaan saya seperti ini, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Bukti apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan? Salah satu buktinya, Bapak Ibu, kita ya datang ke ibadah. Karena Yohanes 14 ayat 15 katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, ini firman Tuhan kata, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23 di situ dikatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kalau kita menjawab pertanyaan di atas, apakah kita mengasihi Yesus? Dan kita mengatakan, iya, saya mengasihi Yesus. Yesus bilang bahwa orang yang mengasihi aku, itu orang yang menuruti segala perintahku. Kalau dia tidak menuruti, berarti kasih kita kepada Yesus kita perlu pertanyakan. Salah satu perintah Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Sesuai dengan tema yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, kesimpulan yang saya sampaikan adalah ibadah adalah perintah Tuhan, bukan perintah gereja, bukan perintah manusia, bukan perintah organisasi. Kalau kita menyadari bahwa ibadah adalah perintah Tuhan, maka sudah tidak perlu lagi nih didorong-dorong, ayo datang ibadah. Kesadaran diri bahwa ini perintah Tuhan, saya harus datang. Yang kedua, Alkitab mencatat beberapa kali bahwa Kristus itu hadir di dalam ibadah. Kristus saja yang adalah Tuhan, ya, dia memberikan contoh bahwa dia datang dalam ibadah, dia datang mengajar, tetapi juga dia datang apa? Untuk melihat orang beribadah. Ini Kristus. Maka kita meneladani dia. Yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulan yang mau saya sampaikan yaitu
sangat mustahil mengaku percaya Yesus tapi tidak mau ibadah. Itu sama halnya dengan memisahkan tubuh daripada kepala. Kalau kita mengaku percaya pada Kristus, maka kita akan setia dalam ibadah umat. Karena ibadah umat juga perintah Tuhan dalam Ibrani tadi, jangan kamu menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Ketiga kesimpulan ini, ya, saya harap bisa dipahami kepada kita semuanya, sehingga di minggu-minggu berikutnya, di momen-momen yang ada, ketika ada ibadah umat, maka kita antusias. Sudah tidak ada lagi yang telat-telat. Hari ini lumayan, Bapak Ibu, saya tadi lihat lumayan. Tidak seperti bulan Februari, bulan Januari. Mau mulai ibadah yang hadir hanya pengkhotbah sama pemain musik dan singer. Di sana itu masih tinggal 1-2 orang. Ya. Maka pernah waktu itu teman lama yang dulu pernah ibadah di home tapi sekarang tinggal di Sentani, dia ibadah di sini, ajak temannya dari Jakarta. Dia sudah datang, turun mau pulang, ketemu istri saya kalau nggak salah. Dia bilang ibadah masih lama belum mulai. Padahal itu sudah mulai karena belum ada yang datang saja, Bapak Ibu. Ya. Lalu dia main ke rumah, ya seperti itulah. Makanya kita pelan-pelan kita belajar mengajar untuk tertib waktu. Ya. Jadi dengan kehadiran Bapak Ibu tepat waktu saja itu sudah menjadi berkat bagi orang yang pertama datang ibadah loh. Iya. Ketika ada orang pertama datang ibadah mulai masih kosong, ini dia akan berpikir, jemaat di sini seperti ini kan setiap minggu, bisa jadi. Lalu berikutnya mungkin bisa juga nggak datang, gitu loh. Ya, dengan kita hadir saja tepat waktu bisa kita menjadi berkat kok. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya undang pemain musik ke depan. Saya rindu di dalam ibadah kita hari ini kita menyembah Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan, mengucap syukur, dan kita seyogyanya kita tidak minta apa-apa nih. Ya. Kita menyanyikan pujian, mengucap syukur, untuk doa-doa minta berkat, doa-doa untuk minta yang lain, kita kesampingkan dulu. Ya, kita memuji Tuhan saja dulu, kita mengucap syukur saja. Bukankah di dalam mengucap syukur itu juga ada berkat yang turun? Tanpa kita tidak minta pun ketika kita mengucap syukur saudara, Tuhan itu akan memberkati. Bapakku datang padamu, kita menyanyikan pujian lama ini saudara.